Banyak orang Kristen tidak tahu dan mungkin tidak pernah menguji Alkitab yang dia baca. Kenapa? Karena kita selama ini diajarkan untuk percaya dengan Alkitab yang kita miliki. Bahwa Alkitab yang kita baca, yang kita miliki ini, ineransi, tidak ada salahnya. Oleh sebab itu ketika saya membaca, Bapak Ibu sekalian, ketika saya menerjemahkan, saya menemukan 6.000 lebih kesalahan. Itu saya benar-benar kaget, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini tidak bisa disembunyikan, Bapak Ibu sekalian. Hanya tunggu waktu. Kalau bukan saya yang mengungkap, suatu hari pasti ada orang lain yang mengungkap. Oleh sebab itu, adalah lebih baik kalau kita punya masalah, lebih cepat diselesaikan. Oleh sebab itu, saya ingin STT, sinode, semua itu memikirkan hal ini, mengkaji ulang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Uswatun hasanah buat kita semua, contoh suri tauladan hidup untuk seluruh umat manusia. Saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita kembali akan membicarakan tentang carut marut dari isi Alkitab ini sendiri. Ya, dimana di video sebelumnya, video yang ini saudara, saya sudah memberikan satu reaksi tanggapan tentang bagaimana kesalahan yang terdapat di dalam Alkitab itu. Di dalam The Five Gospel dinyatakan ada kurang lebih 82% isi Alkitab itu bukanlah perkataan Yesus. Artinya itu memang perkataan manusia biasa. Nah, pada kesempatan kali ini saudara, beberapa waktu yang lalu, beberapa bulan belakangan inilah, seorang pendeta ya, bernama Dr. Yonatan Purnomo itu cukup viral ya. Bahkan viralnya itu di kalangan kekristenan sendiri. Apa yang menyebabkan dia viral? Ini, dia mengedarkan sebuah ulasan ya, dalam videonya, mengunggah melalui videonya tentang ada kurang lebih 6.577. Saya ulang sekali lagi, ada kurang lebih 6.577 kesalahan di dalam Alkitab, di dalam Bible itu, di dalam ini. Jadi, saudara, hal itu luar biasa. Mungkin pada kesempatan kali ini saya tidak akan tidak akan memaparkan satu persatu dari sekian banyak kesalahan dan kekeliruan yang terdapat di dalam Alkitab. Yang jelas pertama begini, saudara. Nanti di akhir pembicaraan saya ini sedikit kita akan melihat keterangan dari pendeta Yonatan Purnomo. Beliau seorang doktor yang mengulas dan meneliti tentang isi Alkitabnya sendiri, ya. Dan sekali lagi, dia bukan Muslim, dia bukan orang Islam. Dia meneliti isi Alkitabnya dan ternyata dia menemui kesalahan, kekeliruan ya, di dalam menerjemahkan, di dalam mencetak, dan sekaligus tentu di dalam hal ini akan mempengaruhi terhadap dogma-dogma yang berkembang di kekristenan itu sendiri ya. Jadi ada 6.577 menurut pendeta Dr. Yonatan Purnomo kesalahan dan kekeliruan di Alkitab. Hal itu tentunya mengkonfirmasi ya apa yang pernah sebelumnya diteliti oleh para pakar Alkitab di Eropa sana. Yang pernah saya sampaikan ada 76 pakar Alkitab yang menyatakan bahwasanya 82% isi Alkitab itu bukanlah firman Tuhan. Otomatis itu suatu kesalahan. Jadi ada kesalahan terjemah, ada kesalahan memahami ayat, ada kesalahan doktrin, dan banyak lagi hal yang lainnya. Kalau saja sumbernya sudah salah, maka otomatis dogmanya pun akan salah. Itu salah satu apa yang disampaikan oleh Dr. R. Sudarmono ini, saudara. Ya, memang hal ini mungkin ini salah satu penyebab, saudara,
mengapa akhir-akhir ini gelombang mu'alaf itu begitu masif ya, begitu luar biasa. Banyak orang yang pada akhirnya memeluk Islam dan ya pada akhirnya sadar, dia menggunakan akalnya, otaknya, bahwasanya apa yang tertuang di dalam sini ternyata menemui banyak kekeliruan dan kesalahan-kesalahan, dan itu fatal, itu fatal. Maka sehingga pada akhirnya banyak mereka yang bersyahadat menerima Allah sebagai Tuhan mereka. Ya, baik saudara, kita sama-sama dengarkan saja mungkin bahagian penting dari apa yang disampaikan oleh Pendeta Dr. Yonathan Purnomo berkaitan tentang kekeliruan, kesalahan yang terdapat di dalam Alkitab. Mari sama-sama kita saksikan saudara. Kembali jumpa dengan saya, Dr. Yonathan Purnomo dari Biblikos Biblical Center, yaitu sebuah organisme non-profit yang bergerak di bidang pelayanan penginjilan, penerjemahan Alkitab, literatur, dan kajian teologi biblika non-doktrinal. Bapak Ibu sekalian, saya perlu memberikan alasan kepada Anda, Bapak Ibu sekalian. Ini sangat penting dan sangat krusial. Untuk itu, saya memberi judul di dalam bahasan ini, yaitu Kristen dalam bahaya. Karena alasan inilah maka saya melakukannya, Bapak Ibu sekalian. Apa itu? Yang pertama, isu tentang kontroversi Alkitab kanon dan tentang ineransi Alkitab itu tidak bisa dianggap ringan. Karena Alkitab adalah sentral dari pengajaran gereja Tuhan. Betul kan? Martin Luther tahun 1517 ketika dia melakukan gerakan dari reformasi, dia mengatakan back to Bible. Tapi Bible yang mana? Kalau Bible-nya tidak kanon, Bapak Ibu sekalian, itu masalah besar. Kenapa? Karena orang Kristen itu sandaran nomor satunya, sentralnya adalah dari Alkitab. Mereka membaca Alkitab, mereka ingin mendapatkan suara Tuhan dari membaca Alkitab. Kemudian Alkitabnya ternyata salah-salah, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, jika dogma dan doktrin gereja dibangun dari Alkitab yang tidak kanon dan tidak ineransi, bisa disimpulkan bahwa semua dogma dan doktrin yang dibangun di atas dasar Alkitab yang tidak kanon itu dan tidak ineransi itu, ya, bisa jadi salah. Betul nggak? Kalau Anda ingin membuat obat, resepnya saja sudah salah. Obatnya masa Anda mau berharap dia itu bisa betul, Bapak sekalian? Kalau Anda membangun doktrin, membangun dogma gereja, Anda khotbah setiap minggu di gereja, tapi ternyata ayat-ayat yang Anda baca itu harusnya tidak begitu. Berarti kita ini sedang memberitakan firman yang salah. Oleh sebab itu saya mengatakan, sepanjang kita menggunakan Alkitab yang tidak kanon, maka kekristenan berada dalam bahaya. Kalau tidak, nanti jadi masalah sepanjang hidup. Bahkan setelah kita mati, sampai 1000, 2000 tahun lagi kalau Tuhan belum datang, ini akan menjadi masalah besar. Oleh sebab itu kita sekarang mendapatkan kemurahan daripada Tuhan. Kalau kita bisa mengungkapnya, kenapa kita tidak mengungkap dan kita membetulkannya? Yang ketiga, jika dogma dan doktrin yang diajarkan oleh gereja-gereja adalah salah, maka akibatnya akan mengguncang iman Kristen dan umat Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Ini adalah tanggung jawab daripada semua sinode, semua gereja, juga semua STT-STT yang ada, bahkan Anda sebagai umat Tuhan. Nah, kalau Anda sudah mendengarkan hal ini, Anda renungkan, kalau Anda pandang omongan saya ini betul, Bapak Ibu sekalian, coba bicarakan kepada Anda punya gembala, kepada Anda punya dosen, kepada Anda punya pimpinan. Berikan video ini, silakan diuji ulang. Kalau terbukti salah, Anda tidak usah dengarkan saya lagi. Tapi kalau benar, harus kita tindak lanjuti. Jangan sampai berlarut-larut orang masuk dalam satu kesalahan. Yang keempat, adalah tragis jika gereja yang katanya dipimpin oleh Roh Kudus, perhatikan, semua gereja percaya kalau mereka itu dipimpin oleh Roh Kudus. Tetapi bagaimana mungkin orang yang katanya dipimpin oleh Roh Kudus, tetapi tidak tahu kalau Alkitab itu tidak kanon dan tidak ineransi, Bapak Ibu sekalian. Bahkan menurut saya lebih tragis lagi adalah jika sudah tahu Alkitab tidak kanon,
sudah tahu Alkitab tidak ineransi, tetapi masih juga dipertahankan untuk digunakan. Bukankah seharusnya begitu tahu ini tidak kanon, itu ditinggalkan, berpaling kepada Alkitab yang kanon. Dan nah, ini Bapak Ibu sekalian, itu penting bagi kita. Karena kalau tidak, Bapak Ibu sekalian, ini akan menjadi masalah yang berlarut-larut. Bukan hanya melemahkan iman kita di dalam tubuh gereja, di dalam komunitas orang Kristen sendiri, tetapi bahkan juga bisa keluar. Itu menjadi serangan-serangan kepada orang Kristen karena kita menggunakan Alkitab yang tidak kanon. Jelas, Alkitab yang tidak kanon itu banyak masalahnya. Semua masalah, pertanyaan-pertanyaan yang seharusnya tidak ada itu datang dari Alkitab yang tidak kanon. Nah, sepanjang 2000 tahun sejak berdirinya gereja Tuhan di bumi, itu tentang keilahian Yesus itu sudah dipertanyakan, Bapak Ibu sekalian. Kalau Anda membaca Alkitab ya, full dari Matius sampai Wahyu, terutama di dalam tulisan-tulisan Rasul Paulus, Anda akan menemukan banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan banyak orang yang tidak percaya dengan keilahian Yesus. Kalau Tuhan berfirman, apalagi dia janji, 1 iota saja tidak boleh hilang. Bagaimana mungkin kita bisa mentolerir ada 6.500 kesalahan? Itu tidak masuk akal, Bapak sekalian. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia sanggup menjaga firman-Nya. Kalau dia menjaga firman-Nya saja tidak sanggup, Alkitab yang diilhami oleh Roh Kudus sekarang sudah tidak ada yang sama persis dengan aslinya. Tidak ada satupun yang sama persis dengan autografnya. Berarti dia tidak sanggup menjaga firman-Nya. Lah kalau dia tuh firman-Nya saja tidak sanggup dijaga, bagaimana dia bisa menjamin keselamatan kita, Bapak Ibu sekalian? Nah, sekarang saya ingin menunjukkan kepada Anda Sinaiticus, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau Anda lihat di sini, di dalam layar Anda, itu Yohanes 6 ayat 47, ini di sini Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang saya mau perbesar, Anda lihat di sini. Itu kata-katanya amen amen legohimin, hoti, hopistefon, ekisoin, eonion. Nah, ini ada kata yang hilang, yaitu kata iseme. Kata iseme ini dihilangkan, ini tidak ada Bapak Ibu sekalian di dalam Sinaiticus. Di dalam Vatikanus juga tidak ada. Hampir semua ya teks Alexandria itu tidak ada. Ini menimbulkan pertanyaan besar bagi kita. Bagi orang yang tidak paham tentang Alkitab kanon, yang tidak ada hubungan dengan gereja mula-mula, itu bagi dia itu tidak ada artinya Bapak Ibu sekalian. Apalagi orang yang belajarnya dari barat saja ya. Tentang kritik teks, itu dia tuh taunya itu semua Alkitab itu semua salinan-salinan itu nggak ada yang sama. Jadi semuanya itu pasti ada kesalahan. Nah, dari semua yang salah tadi itu kita belajar bagaimana memilih ya teks-teks itu tadi yang mendekati kebenaran. Itu saya tidak setuju Bapak Ibu sekalian. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث